Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pengucapan sumpah janji anggota MPR kami tutup. Pemirsa, DPR periode 2024-2029 baru saja dilantik. Mereka akan menghadapi tantangan yang sama dengan periode sebelumnya. Dengan mayoritas kursi di DPR dikuasai partai pendukung pemerintah, maka muncul tantangan dalam fungsi pengawasan ke depan. Hari Selasa 1 Oktober 2024, sebanyak 580 anggota DPR terpilih periode 2024-2029 resmi dilantik sebagai anggota DPR RI. Pelantikan anggota DPR digelar di ruang sidang paripurna Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 580 wakil rakyat ini mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPR, dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Ratusan legislator ini akan melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting. Dari 580 anggota DPR RI yang dilantik, 23 seniman dan artis tercatat lolos jadi anggota parlemen periode 2024-2029. Di antaranya adalah musisi Ahmad Dhani, Once Mekel, dan Pasha Ungu. Ada pula sejumlah aktris peran seperti Nafa Urba dan Desi Ratnasari. Kursi DPR periode 2024-2029 berjumlah 580 yang diisi oleh 8 fraksi. Fraksi terbesar adalah PDIP dengan 110 kursi, sedangkan partai dengan kursi terkecil adalah Partai Demokrat dengan 44 kursi DPR. 5 orang anggota Dewan resmi ditetapkan menjadi pimpinan DPR RI periode 2024 hingga 2029. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani kembali menjabat sebagai Ketua DPR RI. Adapun Wakil Ketua DPR dijabat oleh Adis Kadir dari Partai Golkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Partai Gerindra, Saan Mustofa dari Partai Nasdem, dan Cucu Samsur Rijal dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pelantikan DPR periode 2024-2029 diwarnai kekhawatiran suara kontra di ruang legislatif akan semakin kecil disuarakan. Pasalnya partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah menguasai hampir separuh kursi di DPR. Tinggal satu partai yakni PDIP yang belum menyatakan sikap. Belakangan muncul kabar bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pertemuan ini akan membuka peluang bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo. Jika ini terjadi, maka praktis tidak akan ada oposisi formal di parlemen. Kekuatan formal di parlemen ke dalam pemerintahan. Dan kalau misalnya PDI Perjuangan juga punya nafsu yang sama untuk bergabung ke dalam pemerintahan, maka selesailah nasib kita sebagai bagian dari apa yang Levitsky sebut sebagai competing authoritarianism, kompetitif authoritarianism yang ditandai oleh tidak adanya oposisi. Namun Ketua DPR RI terpilih Puan Maharani memastikan jika periode ke depan akan mengutamakan kerjasama gotong royong di lintas fraksi dan komisi di DPR. Bahkan ia membuka pintu selebar-lebarnya kepada masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi. Oleh karena itu, di setiap alat kelengkapan Dewan diperlukan komunikasi yang efektif antara AKD DPR RI dengan mitra kerja, antar poksi-poksi, antar pimpinan dan anggota dalam semangat gotong royong, kerja bersama untuk menghasilkan kebijakan negara yang paling baik bagi kepentingan bangsa dan negara. Pada akhirnya harapan publik bahwa DPR menyatu dengan suara rakyat mesti menjadi pegangan kuat bagi anggota legislatif baru. Harapan itu beriringan dengan kepercayaan masyarakat yang menjadi modal bagi para legislator bekerja hingga 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Metro TV.
Dalam 10 tahun terakhir bisa dikatakan fungsi pengawasan kerap absen dari kerja DPR, padahal fungsi pengawasan DPR teramat dibutuhkan untuk mengawasi kebijakan pemerintah ke depan. Akankah DPR baru ini mampu menjawab harapan besar masyarakat Indonesia ketika DPR didominasi partai pendukung pemerintah? Kami akan membahasnya dengan Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Prof. Lely Aryani dan juga peneliti senior dari Drone Emprit. Sudah ada Kang Yan Kurniawan. Selamat pagi Ibu. Pagi. Selamat pagi Kang Yan. Mas Anggi. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Bang Yan. Ya, selamat pagi. Halo Mbak, selamat pagi Mbak. Baik, saya ke Ibu dulu. Ini DPR baru, Ya. tapi rasa lama. Ya. Bagaimana Bu? Ya, memang setiap kali pergantian ya kepemimpinan di pada level apapun sebenarnya ada 3 hal yang perlu kita ketekankan. Yang pertama hope, ada harapan, ada harapan, ada change, perubahan, dan kemudian ada unity, kesatuan. Tiga-tiganya sebenarnya itu tercermin dari pidatonya Mbak Puan juga kemarin ya yang kita lihat. Yang kita rasakan adalah ketika pergantian itu pada sisi yang pertama, pada harapan, sebenarnya harusnya ada harapan perubahan tentang bagaimana kerja parlemen yang bisa mereka bangun. Kita masih ingat nggak perubahan pada zaman reformasi, legislatif di zaman reformasi dengan di Orde Baru. Waktu itu di Orde Baru itu kan semua kata seperti kur paduan suara. Ketika pemerintah mengatakan setuju nggak, setuju tiba-tiba. Lalu reformasi kan merubah segalanya. Mulai ada yang berani teriak-teriak, narik mikrofon, lalu kemudian naik ke meja demi untuk mencoba menawarkan jati dirinya sebagai wakil rakyat gitu loh. Namun seiring perkembangan zaman, nuansa itu kemudian terus berubah juga. Dominasi bagaimana pemerintah mengkooptasi mereka ke dalam dukungan terhadap pemerintah itu sendiri. Di zaman SBY masih ingat periode kedua ada 62% loh. Parlemen itu yang mendukung Pak SBY. Tapi kita juga masih ingat ada Golkar dan PKS misalnya yang di detik terakhir itu balelo. Dan kemudian suara Demokrat juga turun. Nah, ini adalah sebenarnya yang kita harapkan ada perubahan secara signifikan mereka-mereka yang tampil. Tapi saya pesimis. Pesimisnya kenapa? Mereka yang hadir di parlemen saat ini itu masih terikat banyak patron klien, entah itu dengan pejabat daerah. Patron klien? Iya, jadi dalam teorinya Scott dan Roninger itu ada istilah patron klien. Ada yang satu berdiri sebagai si patron, yang satu sebagai si klien. Si patron itu yang punya kekuasaan, jabatan, wewenang, kedudukan, cinta kasih, bahkan uang. Nah, si klien itu adalah orang yang memiliki pengabdian, kesetiaan, meskipun kadang dramaturgis juga sifatnya ya. Lalu dukungan. Sepanjang salah satu unsur saja hilang, maka lepas pula relasi di antara mereka. Nah, pesimisnya saya kenapa? Karena yang hadir di parlemen pada saat ini banyak yang punya relasi patron klien itu, entah dengan ketua partai di pusat, ketua partai di daerah, pejabat gubernur, kepala daerah, bupati, bahkan ada istri gubernur dan seterusnya dan sebagainya. Yang notabene pasti akan berpihak pada kepentingan organisasinya. Hasil penelitian Pramono Anung mengatakan mereka-mereka yang hadir di DPR itu ketika mereka masuk itu yang lebih menonjol adalah kepentingan individu dan kelompok, bukan kepentingan masyarakat. Jadi komunikasi antara yang memilih dan yang dipilih itu selesai ketika yang dipilih itu terpilih. Jadi mereka melepas baju mereka, menukar nomor HP mereka supaya tidak bisa kita hubungi. Apalagi misalnya relasi patron klien itu mengikat mereka. Yang mereka paling takutkan itu adalah soal resapel. Jadi kalau kita berharap nanti ada mereka membahas hak inisiatif DPR sebagai fungsinya kan ada 3 nih. Ada legislasi, ada pengawasan sama anggaran. Tadi yang ditekankan oleh Metro TV soal pengawasan. Kali menurut saya 3-tiganya legislasi hak inisiatif DPR itu kita inginkan adanya misalnya undang-undang perampasan aset, membicarakan kembali tentang Omnibus Law, kekerasan terhadap perempuan. Human trafficking dan sebagainya. Apakah mereka mampu? Nah ini juga yang kita coba ya Bu, kalau menurut Ibu kan bahwa ini harapan baru lah ya dari DPR ini. Kang Yan yang bergabung dari luar, Kang Yan, kalau medsos melihatnya seperti apa? Apakah memang medsos juga merasa bahwa orangnya juga ini DPR baru tapi rasa lama begitu Kang Yan? Ya, jadi kalau dari pantauan medsos itu sepi. Jadi, kata singkat dan padat ya, jadi sepi. Ukuran sepinya gini, jadi kita ambil data selama seminggu terakhir, ya, terus kita fokuskan pada data pelantikan anggota DPR kemarin itu. Yang menarik adalah pemberitaan ramai, ya, mungkin bisa ditampilkan slide-nya itu. Ya, yang warna hijau itu pemberitaannya ramai, ya, tinggi dia. Sedangkan percakapan publik itu sepi, begitu.
Kenapa bisa sepi? Itu menurut kami itu ada dua hal. Kebetulan kami melihat data sebelumnya itu. Kalau Bapak Ibu ingat ya, di Agustus kemarin itu ada hashtag terkait dengan peringatan darurat Garuda. Itu terkait dengan kontestasi antara balik DPR yang ingin putusan MA ya dengan putusan MK. Waktu itu terkait dengan usia di usia syarat untuk maju pilkada, dan itu memicu percakapan publik yang luar biasa, protes itu masyarakat itu tanda kutip menyerang statement dari DPR saat itu. Artinya halo ya. Punten Kang, jadi sebenarnya itu sepi ini karena memang masyarakat udah males atau memang apatis atau tidak mau berkomentar atau tidak menarik DPR-nya untuk dikomentarin? Bisa dikatakan masyarakatnya itu tidak isu ini tidak menarik, cenderung apatis. Ya, biasanya isu politik itu polanya terbalik, percakapan publik yang tinggi ya, mengalahkan pemberitaan di media online begitu. Nah, saat ini percakapannya kebalik ya. Jadi percakapan yang tinggi, terus pemberitaannya itu percakapannya rendah, tapi pemberitaannya tinggi. Terus kalau kita lihat sentimen di sini, memang sentimen positifnya tinggi, tapi hanya bersifat seremonial semata. Contoh misalkan tadi itu pemberitaan terkait dengan artis-artis yang jadi anggota DPR. Begitu. Terus yang negatifnya itu terkait dengan Artia Dahlan yang digantikan oleh Romi Soekarno gitu. Ya, tidak ada sesuatu yang menarik buat publik. Publik masih lebih tertarik pada isu-isu lain. Salah satunya isu terkait dengan HUT TNI yang akan dilaksanakan di 5 Oktober nanti. Begitu. Nah, dari kesimpulan ini sebetulnya jadi warning pertama buat DPR. Jangan sampai DPR itu ya tidak menjadi kanal lagi buat masyarakat untuk tempat mengadu gitu. Ya, jadi masyarakat lebih memilih aspirasi di kanal-kanal yang lain. Padahal sebagaimana kita ketahui adalah DPR adalah perwakilan kita semua dalam menyuarakan aspirasi. Begitu Mas kurang lebih. Baik. Kang Yan dan juga Ibu Leli, nanti kita lanjutkan diskusinya. Satu hal yang perlu kita simak juga adalah partisipasinya ya. Tadi Ibu juga sudah menyinggung bahwa ini kebanyakan ngurusin klien lah begitu jadinya. Nanti pemirsa kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami dalam Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.